Shin Tae-yong sudah siapkan wasiat untuk timnas Indonesia sebelum dipecat PSSI. Apa yang telah direncanakan? Sebelum pemecatannya oleh PSSI, Shin Tae-yong ternyata sudah jauh-jauh hari menyiapkan sesuatu untuk timnas Indonesia. Apa yang telah ia siapkan dan kenapa ini begitu penting bagi masa depan timnas? Temukan jawabannya dalam video ini. Alex Pastoor penuh fokus. Begini analisisnya usai laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Alex Pastoor menunjukkan keseriusannya dengan memberikan analisis mendalam pasca laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Apa yang perlu diwaspadai oleh Timnas Indonesia setelah evaluasi Pastoor? Bisa jadi pemain timnas Indonesia, anak Patrick Kluivert tampil memukau lawan Chelsea. Anak Patrick Kluivert baru-baru ini mencuri perhatian usai penampilan luar biasa di pertandingan Bournemouth kontra Chelsea. Tapi, apakah ia bisa dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia? Simak penjelasan FIFA mengenai hal ini. Kluivert sebut nama baru untuk timnas Indonesia, ternyata ini yang membuatnya pilih pemain ini. Selain Ole Romeni dan Jairo Riedewald, ada nama lain yang mendapat curi perhatian dari Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Apa alasan dibalik pilihan tersebut? Cari tahu selengkapnya penjelasan di bawah ini. Tak mau kalah, Malaysia siapkan naturalisasi 7 pemain Liga Top Eropa. Siapa saja yang akan gabung? Malaysia kabarnya akan segera menaturalisasi 7 pemain dari Liga Top Eropa untuk memperkuat tim nasional. Siapa saja nama besar yang akan memperkuat Malaysia dan di posisi mana mereka akan bermain? Temukan jawabannya. Patrick Kluivert janji timnas Indonesia akan mengerikan, Bahrain makin takut. Apa persiapan detail yang sudah ia lakukan? Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa ia telah melakukan persiapan yang sangat matang untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Dengan persiapan sedetail itu, bagaimana nasib Bahrain yang makin uring-uringan? Temukan fakta mengejutkannya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong sudah siapkan wasiat untuk timnas Indonesia sebelum dipecat PSSI. Apa yang telah direncanakan? Sebelum pemecatannya oleh PSSI, Shin Tae-yong ternyata sudah jauh-jauh hari menyiapkan sesuatu untuk timnas Indonesia. Apa yang telah ia siapkan dan kenapa ini begitu penting bagi masa depan timnas? Temukan jawabannya dalam video ini. Sudah terlanjur dipecat oleh PSSI dari kursi pelatih timnas Indonesia. Ternyata Shin Tae-yong pernah mengungkapkan wasiatnya untuk tim nasional yang dilatihnya sejak tahun 2020 dari belum memiliki prestasi gemilang hingga seperti sekarang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia pada Senin dalam kurung 6 Januari 2025. Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong atas kontribusinya selama 5 tahun terakhir. Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa hubungan kedua belah pihak baik dan mereka selalu berusaha semaksimal mungkin untuk rencana pengembangan sepak bola di tanah air. Kami merasa tim membutuhkan pelatih yang bisa menerapkan taktik dan berkomunikasi lebih baik dengan pemain yang ada, ucapnya. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan bahwa tersingkirnya timnas Indonesia dari fase grup Piala AFF 2024 bukanlah alasan utama dari pemecatan Shin Tae-yong, melainkan
PSSI sudah lama mempertimbangkan untuk berpisah dengan STY. Setelah pelatih asal Korea Selatan itu membawa hasil minor tim Garuda pada laga kontra Cina 1-2 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024 lalu. Wasiat Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia di dalam perjalanannya menangani Timnas Indonesia. Shin Tae-yong banyak menjalani berbagai rintangan yang berat. Kesempatan acara bincang di Korea, Shin Tae-yong berbagai pengalamannya selama menjadi pelatih Timnas Indonesia. Apa hal yang sangat ingin Anda lakukan atau ingin Anda capai di Indonesia? Tanya pembawa acara. Menjawab hal tersebut, Shin Tae-yong mengaku bahwa sebenarnya dirinya ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya. Daripada terlalu menitik beratkan pada prestasi, saya berpikir bahwa akarnya harus kuat agar ke atasnya juga kuat, tutur Shin Tae-yong dilansir YouTube Ball. Tidak bisa hanya membebankan prestasi di kancah senior saja kepada pelatih. Pertama kalinya dari Piala Dunia ke regional, jelasnya. Ia juga mengatakan bahwa sebelum dirinya masuk sebagai pelatih, Indonesia adalah tim dengan rata-rata pemain tertua di Asia Tenggara. Tapi sekarang di tangan saya rata-rata dalam kurung usianya 21,5 tahun, tim seniornya berumur rata-rata 21,5 tahun, ungkapnya. Saya benar-benar merekrut pemain-pemain muda, pungkasnya. Shin Tae-yong menyadari bahwa dirinya tidak mungkin selamanya menjadi pelatih Timnas Indonesia, jadi ia memberikan sistem jangka panjang untuk skuad Garuda. Karena saya bukanlah yang akan terus berada di sana, bagaimanapun saya harus menempa pemain muda dan merubah sistemnya, ujarnya. Saya berusaha membuat tim dengan pemikiran seperti itu, sambungnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them. Alex Pastoor penuh fokus. Begini analisisnya usai laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Alex Pastoor menunjukkan keseriusannya dengan memberikan analisis mendalam pasca laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Apa yang perlu diwaspadai oleh Timnas Indonesia setelah evaluasi Pastoor? Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor memang belum terlihat di tanah air. Akan tetapi ia sudah memasang mode serius seusai menandatangani kontrak dengan PSSI. Alex Pastoor diketahui bakal menjadi asisten dari pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Namun saat Patrick Kluivert dan asisten pelatih lainnya, yakni Denny Lanzaat telah berada di Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Sosok Alex Pastoor belum terlihat mengunjungi Indonesia, padahal Kluivert dan Lanzaat bahkan sudah ke beberapa tempat. Pelatih anyar Timnas Indonesia itu sudah bertemu dengan beberapa pemain Timnas Indonesia, media, Menteri Pemuda dan Olahraga, hingga perwakilan klub Liga 1. Saat Kluivert dan Lanzaat sibuk bertemu beberapa pihak, ternyata Alex Pastoor pun tak tinggal diam, bahkan mantan pelatih AZ Alkmaar tersebut menunjukkan kesibukannya. Pelatih yang sukses membawa Almere City promosi ke Eredivisie pada 2022 per 2023 itu telah menampilkan beberapa kegiatan setelah menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Apabila sebelumnya Alex Pastoor menunjukkan tengah mempelajari peta Indonesia. Kali ini pelatih asal Belanda tersebut menunjukkan bahwa ia telah mempelajari Timnas Indonesia. Bahkan ia menunjukkan di Instagram pribadinya tengah menganalisis permainan Timnas Indonesia. Asisten pelatih berusia 58 tahun tersebut mengungkapkan bahwa ia telah menganalisis pertandingan antara Arab Saudi versus Indonesia.
Dalam unggahan tersebut, ia menunjukkan tengah melihat televisi dan ada juga ballpoint dan buku untuk coretan analisisnya. Pertandingan yang dimaksud Alex Pastor sepertinya laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilakoni Timnas Indonesia. Skuad Garuda sebelumnya menghadapi Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga dengan tandang pada September lalu. Saat itu Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1. Dari unggahan Alex Pastor sepertinya ia melihat pertandingan perdana skuad Garuda di putaran ketiga. Menganalisis Arab Saudi Indonesia, tulis Alex Pastor. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memang hanya menahan imbang dalam pertemuan pertama ini. Namun dalam laga leg kedua, tim Merah Putih sukses mengalahkan Arab Saudi di laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta. Jay Itzes dan kawan-kawan sukses mengalahkan Arab Saudi 2-0 di laga kandang tersebut pada 19 November 2024 lalu. Dengan unggahan Instagram Pastor ini, netizen Indonesia pun langsung memberikan respons positif. Para supporter menyambut baik langkah mantan pelatih NEC Nijmegen tersebut. Ada berbagai macam respons dari netizen Indonesia atas unggahan tersebut, tetapi lebih banyak reaksi positif. Dia tahu bagaimana menenangkan rakyat Indonesia. Good job, coach, tulis Ade Bintang-Bintang. Coach Alex Pastor sedang memasak strategi untuk membawa Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, tuli Edi Bintang-Bintang. Ngeri juru taktik Timnas Indonesia, tulis Alvin Bintang-Bintang. Menyala coach, ternyata beliau sangat sibuk sebelum berangkat ke Indonesia, tulis Anis. Sementara itu Alex Pastor sendiri direncanakan baru akan datang ke Indonesia pada awal Februari 2025 mendatang. Pasalnya Timnas Indonesia akan kembali beraksi di putaran ketiga dengan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Untuk itu para pelatih akan segera bergabung dengan tim Merah Putih dan mempersiapkan tim untuk melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. Bisa jadi pemain Timnas Indonesia, anak Patrick Kluivert tampil memukau lawan Chelsea. Anak Patrick Kluivert baru-baru ini mencuri perhatian usai penampilan luar biasa di pertandingan Bournemouth kontra Chelsea. Tapi apakah ia bisa dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia? Simak penjelasan FIFA mengenai hal ini. Anak Patrick Kluivert, Justin Kluivert, bisa dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia? Begini kata FIFA, Justin Kluivert tengah menjadi perbincangan usai mencetak gol untuk Bournemouth ke gawang Chelsea pada laga lanjutan Premier League. Bournemouth berhasil mencuri poin saat bermain imbang melawan Chelsea 2-2 pada pekan ke-21 Premier League 2024 hingga 2025, Rabu dalam kurung 15 Januari 2025 dini hari. Dalam laga yang berlangsung di markas Chelsea, Stamford Bridge itu, The Blues berhasil untuk lebih dulu lewat gol Cole Palmer. Akan tetapi Bournemouth sukses membalikan keadaan menjadi 2-1 melalui tendangan penalti Justin Kluivert dan gol Antoine Semenyo. Sayangnya kemenangan yang sudah di depan mata harus buyar karena Chelsea menyamakan kedudukan 2-2 melalui gol Reece James pada menit akhir.
Hasil ini membuat Bournemouth tetap berada di peringkat ke-7 dengan 34 poin. Sementara Chelsea tertahan di posisi keempat dengan 36 angka. Pada laga tersebut, sorotan diberikan kepada Justin Kluivert yang berhasil mencetak gol setelah masuk menit 22 menggantikan James Hill. Musim ini pemain berusia 25 tahun ini tampil cukup luar biasa dengan mencatatkan 8 gol dan 3 assist dalam 22 laga Bournemouth. Lantas, apakah Justin Kluivert bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia mengingat ayahnya sedang bekerja di skuad Garuda? Soal naturalisasi pemain dan perpindahan asosiasi, FIFA sudah mengaturnya dalam sebuah regulasi yang terbit pada 2021 lalu. Salah satu poin agar pemain berdasarkan regulasi FIFA pasal 9 poin C disebutkan batas maksimal seorang pemain bisa pindah asosiasi. FIFA menyebutkan bahwa seorang pemain maksimal tampil sebanyak 3 laga tipe A di level senior. Kebetulan Justin Kluivert baru bertanding bersama timnas Belanda sebanyak 3 kali saat menghadapi Peru dan Portugal dalam laga persahabatan pada 2018. Kemudian dia juga sempat bermain melawan Bosnia dalam laga UEFA Nations League pada 19 November 2024 lalu. Artinya dia masih memenuhi syarat untuk bisa dinaturalisasi berdasarkan regulasi FIFA pasal 9 poin C. Namun Justin Kluivert tidak memenuhi syarat dalam regulasi yang menyebutkan pemain maksimal harus memiliki darah keturunan maksimal kakek dan nenek. Sementara kakek Justin yang juga ayah dari Patrick, Kenneth Kluivert merupakan pesepak bola asal Suriname, bukan Indonesia. Dengan demikian, dia tidak memiliki darah keturunan Indonesia dan belum memenuhi syarat dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika tidak memiliki darah keturunan, pemain tersebut harus berada di sebuah negara yang dituju selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini pernah dilakukan ex-striker timnas Indonesia, Christian Gonzalez, dan terkini Nguyen Xuan San dari Vietnam. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kluivert sebut nama baru untuk timnas Indonesia. Ternyata ini yang membuatnya pilih pemain ini. Selain Ole Romeni dan Jairo Riedewald, ada nama lain yang mendapat curi perhatian dari Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Apa alasan dibalik pilihan tersebut? Cari tahu selengkapnya penjelasan di bawah ini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan kembali memasukkan satu nama lagi untuk membela tim Merah Putih. Total ada 3 pemain baru yang akan datang memperkuat timnas Indonesia. Nama pertama adalah Ole Romeni yang proses naturalisasinya sedang tahap selesai. Selangkah lagi, striker Oxford United itu akan melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI dan langsung membela skuad Garuda. Diharapkan Ole Romeni bisa membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Nama kedua adalah Jairo Riedewald yang saat ini memperkuat klub asal Belgia, Royal Antwerp FC. Patrick Kluivert sudah terang-terangan untuk meyakinkan Jairo Riedewald agar mau membela timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari kode yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menpora, Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo pasti tahu berapa pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Sebab proses surat dari PSSI harus masuk ke dalam Kemenpora terlebih dahulu sebelum disahkan di DPR. Saat ini ada penyelesaian administrasi, tapi yang sudah dijamin itu adalah Ole Romeni.
Untuk 2 pemain lagi masih proses, tapi ini tidak memperkecil mereka untuk bela timnas Indonesia, kata Dito Aryo Tejo di Kemenpora. Senayan, Jakarta Pusat. Dito Aryo Tejo mendengar secara langsung dari Patrick Kluivert perihal keinginannya membuat timnas Indonesia lebih kuat. Patrick Kluivert saat ini sedang menganalisis dan memaksimalkan para pemain timnas Indonesia yang ia punya. Sejatinya sudah banyak pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Mereka adalah Maarten Paes, Calvin Verdon, Shaine Patinama, Justin Hubner, Jordi Amat, Jay Itzes, Mees Hilgers, Kevin Dix, Nathan Chu Aon, Tom Haye, Ivar Jenner, Eliano Reijenders, Ragnar Oratmangoen, Elkan Bagot, dan Rafael Struijk. Target utama Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu dibutuhkan skuad mendalam agar Garuda bisa terbang tinggi. Program dia itu sangat banyak. Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa Kemenpora sudah memegang dokumen oleh Romani. Sedangkan untuk Jairo Riedewald masih belum. Adapun untuk 1 pemain lagi, Dito Aryo Tejo belum bisa menyebutkan namanya. Saat ini kami belum terima berkasnya, tapi dokumen yang diperlukan PSSI sudah lengkap. Prinsipnya kami hanya menunggu dan bagaimana caranya bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tutup Dito Aryo Tejo. AK yang melibatkan pemain lokal dan bahkan ada pencari bakat juga nantinya, kata Dito Aryo Tejo. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Tak mau kalah, Malaysia siapkan naturalisasi 7 pemain Liga Top Eropa. Siapa saja yang akan gabung? Malaysia kabarnya akan segera menaturalisasi 7 pemain dari Liga Top Eropa untuk memperkuat tim nasional. Siapa saja nama besar yang akan memperkuat Malaysia dan di posisi mana mereka akan bermain? Temukan jawabannya. Malaysia tak mau kalah dengan timnas Indonesia soal kebijakan naturalisasi untuk mendongkrak prestasi tim nasional. Tim berjuluk Harimau Malaya mulai bergeliat lagi usai gagal total di ajang ASEAN Cup 2024. FAM selaku Asosiasi Sepak Bola Malaysia sudah melakukan reformasi di tubuh tim nasional. Malaysia langsung mendapatkan tantangan untuk menjalani laga perdana kualifikasi Piala Asia 2027 yang dimulai pada Maret 2025. Bantuan juga datang dari pihak klub negeri jiran tersebut untuk memperkuat skuad Harimau Malaya. Terkini pemilik Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Idris, langsung mengirim rilis resmi soal informasi pemain keturunan Malaysia. Tak tanggung-tanggung, pihaknya mengklaim ada 7 nama pemain keturunan yang sudah dipantau sejak lama. Selain memantau, Ismail Idris juga ikut melakukan lobi agar semuanya bersedia membela Harimau Malaya. Pemerintah Malaysia diharapkan bisa membantu proses pengurusan paspor Malaysia agar bisa bermain membela Harimau Malaya di kualifikasi Piala Asia 2027 mulai Maret ini. Mustahak Harimau Malaya mengawali babak kualifikasi dengan hasil positif, lanjutnya. Selain itu, pihaknya juga berani buka-bukaan soal latar belakang ketujuh pemain tersebut. Ketujuhnya tampil di kompetisi level tertinggi di benua Eropa. Namun tidak seperti rumor yang beredar, tidak ada pemain keturunan yang tampil di Liga Inggris. Selain itu, posisinya juga beragam dari lini belakang sampai penyerang.
Bos JDT menyebut bahwa para pemain tersebut berposisi sebagai bek tengah, bek kiri, penyerang tengah, gelandang serang, dan penyerang sayap kiri. Bek tengah, bek kiri, striker, gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang sayap kiri, ujar pemilik klub jawara Liga Super Malaysia musim ini tersebut di akun Twitter pribadinya. Mayoritas bermain di Liga Top Eropa. Tidak ada satu pemain pun yang datang dari Inggris. Kebanyakan datang dari Eropa Selatan pungkasnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find. Patrick Kluivert janji timnas Indonesia akan mengerikan, Bahrain makin takut. Apa persiapan detail yang sudah ia lakukan? Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa ia telah melakukan persiapan yang sangat matang untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Dengan persiapan sedetail itu, bagaimana nasib Bahrain yang makin uring-uringan? Temukan fakta mengejutkannya di sini. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia kerjasama Erick Thohir dan Patrick Kluivert untuk masa depan cerah sepak bola Indonesia tahun lalu. Timnas Indonesia meraih banyak prestasi berkat peran besar Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Namun, awal tahun ini keduanya harus berpisah. Kini Erick Thohir bekerja sama dengan legenda sepak bola dunia, Patrick Kluivert, untuk memajukan sepak bola Indonesia dalam 2 tahun ke depan. Dengan pengalaman luar biasa yang dimiliki kedua sosok ini, harapan untuk membawa Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Erick Thohir, yang dikenal dengan koneksinya yang sangat luas di dunia sepak bola, kini memimpin sepak bola Indonesia dengan dukungan Kluivert. Sebagai mantan presiden Inter Milan dan pemilik Oxford United, Thohir memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh penting seperti Presiden FIFA Gianni Infantino, serta legenda-legenda sepak bola seperti Roberto Carlos dan Marco Materazzi. Ini memberi timnas Indonesia kesempatan untuk meraih keuntungan besar dalam hal pengembangan dan hubungan internasional. Meski keputusan Erick Thohir memecat Shin Tae-yong sempat menuai protes, para penggemar kini mulai memberikan dukungan kepada rencana besar Thohir dan Kluivert. Fans percaya bahwa keduanya memiliki strategi yang matang untuk membawa timnas Indonesia menuju kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlebih Patrick Kluivert yang sebelumnya menjadi pelatih timnas Curaçao memiliki pengaruh besar di Eropa yang memungkinkan Indonesia mendatangkan pemain bertalenta dari luar negeri. Selain itu, langkah Thohir dan Kluivert juga bertujuan untuk memperkuat timnas Indonesia agar bisa bersaing dengan negara-negara kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina dan Bahrain yang kini menganggap Indonesia sebagai pesaing seimbang akan menghadapi tantangan besar jika Indonesia terus berkembang. Patrick Kluivert sendiri memiliki target ambisius, yaitu meraih 4 poin dari 2 pertandingan awal melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Dengan kombinasi pengalaman Erick Thohir dan nama besar Patrick Kluivert, masa depan timnas Indonesia semakin cerah.
Para penggemar tentu berharap bahwa langkah ini akan membawa Garuda menembus Piala Dunia, mewujudkan impian yang sudah lama dinantikan. Sebuah babak baru telah dimulai dan Indonesia siap menunjukkan kemampuannya di panggung dunia.